Halo, saya Vanessa Justiana. Pada video ini, saya akan membahas 10 soal beserta jawaban dari bab limit dan kekontinuan. Soal nomor 1, saya ambil dari soal UNBK SMA IPA tahun 2018. Diketahui, fx sama dengan 3x min p untuk x lebih kecil dari 2 dan 2x plus 1 untuk x lebih besar dari 2. Agar limit x menuju 2fx mempunyai nilai, maka P sama dengan, kita harus ingat di sini bahwa limit x menuju 2 dari kiri harus sama dengan limit x menuju 2 dari kanan. Oleh karena itu, kita dapat lihat x menuju 2 dari kiri ini berarti x kurang dari 2 yaitu 3x min P, dan x menuju 2 dari kanan yaitu x lebih besar dari 2, 2x plus 1. Kemudian, kita masukkan x sama dengan 2 ke dalam persamaan, sehingga didapat 6 min P sama dengan 5. P sama dengan 1. Oleh karena itu, jawaban yang benar dari nomor 1 adalah D. Kemudian, soal nomor 2, saya ambil dari soal UN SMA IPA tahun 2010. Nilai dari limit x menuju 2, 2 per x min 2 dikurang 8 per x kuadrat min 4 adalah, di sini, jika kita lihat x kuadrat min 4 itu sama dengan x min 2 dikali x plus 2. Oleh karena itu, 2 per x min 2 dapat kita kalikan dengan x plus 2 per x plus 2. Jika kita kalikan 2 dengan x plus 2, kita dapatkan 2x plus 4, dan bawahnya x kuadrat min 4 dikurang 8 per x kuadrat min 4. Kemudian, kita kurangkan, sehingga didapatlah hasil 2x min 4 per x kuadrat min 4. Kemudian, 2x min 4 ini kita keluarkan 2-nya, sehingga didapatlah 2 dikali x min 2, dan x kuadrat min 4 ini kita pecah kembali menjadi x min 2 dikali x plus 2. Sehingga didapatlah limit x menuju 2 dari 2 per x plus 2. Kita masukkan x sama dengan 2-nya, sehingga didapat 2 per 2 plus 2, yaitu setengah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kemudian soal nomor 3, saya ambil dari soal SPMK-UB Mat IPA tahun 2013. Nilai dari limit x menuju T hingga akar x kuadrat plus 4x dikurang x adalah, di sini kita harus mengubah bentuk min x ini menjadi bentuk akar, sehingga didapatlah limit x menuju T hingga akar x kuadrat plus 4x dikurang akar x kuadrat. Kita harus ingat ini adalah cara cepatnya. Jika kita mempunyai limit x menuju T hingga akar x kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Kemudian kita ditanya nilai dari limit tersebut. Jika a lebih besar dari p, maka nilai limit tersebut adalah plus T hingga. Dan jika a lebih kecil dari p, maka nilai limit tersebut adalah min T hingga. Kemudian jika a sama dengan p, maka nilai dari limit tersebut adalah b min q per 2 akar a. Karena pada limit x menuju T hingga akar x kuadrat plus 4x dikurang akar x kuadrat, ini a sama dengan p, maka kita masukkan ke rumus yang b min q per 2 akar a. B-nya sama dengan 4 dan q-nya sama dengan 0 per 2 dikali a sama dengan 1, sehingga didapat 4 per 2 yaitu 2. Kemudian soal nomor 4, nilai dari limit x menuju pi per 2, pi dikurang 2 dikali 2x dikali tan 5x adalah, pertama, jika kita lihat, jika kita masukkan x sama dengan pi per 2 ke dalam persamaan berikut, maka didapatlah hasil limit
nilai dari limit sama dengan 0. Oleh karena itu, kita perlu mengubah bentuk dari fx ini agar didapat hasil limit berupa nilai. Kita misalkan P sama dengan X min Pi per 2, maka X sama dengan P plus Pi per 2. Sehingga jika X menuju Pi per 2, maka P menuju 0. Limit X menuju Pi per 2, Pi dikurang 2X dikali tan 5X, itu sama dengan, jika kita masukkan X sama dengan P plus Pi per 2, limit P menuju 0 yang ini, dikali Pi dikurang 2 dikali P ditambah X ditambah Pi per 2 dikali tan 5 P ditambah Pi per 2. Jika kita kalikan 2 ini dengan P ditambah Pi per 2, maka didapatlah Pi dikurang 2P dikurang Pi, Pi min Pi, sehingga kita mendapatkan hanya min 2P saja. Min 2 ini dapat kita keluarkan sehingga didapatlah limit P menuju 0, P dikali tan 5, P ditambah Pi per 2. Tan 5P ditambah Pi per 2 ini sama dengan min cot 5 dikali P. Kemudian kita keluarkan min ini sehingga didapat 2 dikali limit P menuju 0, P dikali cot 5P. Cot 5P itu sama dengan 1 tan 5P. Jika kita lihat P per tan 5P menyebabkan nilai limit tersebut adalah 1/5. Jadi 2 dikali 1/5, yaitu 2/5. Jadi nilai dari limit X menuju Pi per 2, Pi dikurang 2X tan 5X adalah 2/5, yaitu C. Kemudian soal nomor 5, nilai dari limit X menuju T hingga akar X min akar X dikurang akar X plus akar X adalah, kita lihat di sini, kita perlu mengkalikan akar X min akar X dikurang akar X plus akar X ini dengan akar X dikurang akar X ditambah akar X ditambah akar X. Sehingga didapatlah X dikurang akar X dikurang X dikurang akar X per akar X min akar X ditambah akar X plus akar X. Jika kita lihat di sini, X dikurang X sama dengan 0, sehingga tersisa min 2 akar X per akar X min akar X ditambah akar X plus akar X. Kita keluarkan akar X dari sini, sehingga dapatlah akar X dikali akar 1 min 1 akar X ditambah akar 1 plus 1 akar X. Kemudian jika kita lihat akar X di bawah dan di atas ini dapat dicoret, sehingga kita dapatkan min 2 per akar 1 min 1 akar X ditambah akar 1 plus 1 akar X. Kita masukkan X sama dengan T hingga, sehingga bentuk 1 akar X ini menjadi 0. Sehingga min 2 per akar 1 dikurang 0 ditambah 1 tambah 0. Sehingga didapat min 2 per 1 tambah 1, yaitu min 1. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kemudian, soal nomor 6, nilai dari limit X menuju T hingga akar pangkat 3 dari 8X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat dikurang 5 dikurang akar X kuadrat ditambah 6X dikurang X tambah 3 adalah, di sini kita harus mengingat jika A
pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sama dengan A dikurang B dikali A kuadrat tambah AB ditambah B kuadrat. Dan jika A kuadrat min B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Maka dari limit X menuju tak hingga akar pangkat 3 8X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat dikurang 5 dikurang akar X kuadrat ditambah 6X dikurang X plus 3 itu kita ubah bentuk min X ini menjadi min 2X dan plus X. Kemudian kita lihat di sini akar pangkat 3 dari 8X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat dikurang 5 dikurang 2X ini kita ubah ke bentuk seperti demikian. Jadi kita menganggap bahwa bentuk ini adalah A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Sehingga jika kita pecah itu menjadi A dikurang B. A-nya adalah 8X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat dikurang 5. Dan B-nya adalah 2X pangkat 3. Kemudian karena bentuk ini adalah A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, sedangkan di sini kita mengubah bentuk ini menjadi A min B, maka bawahnya kita masukkan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Untuk apa? Jika kita lihat di sini A min B per A kuadrat plus AB plus B kuadrat itu sama dengan A pangkat 3 dikurang itu maka akan didapatkan lagi hasil yaitu A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Hal yang serupa kita lakukan juga kepada akar X kuadrat ditambah 6X ditambah X ini. Kemudian di sini kita dapat masukkan 8X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat dikurang 5 dikurang 2X pangkat 3 sama dengan 8X pangkat 3. Kemudian di bagian penyebutnya kita keluarkan X pangkat 3 sehingga didapat X pangkat 3 dikali 8 plus 12 per X dikurang 5 per X pangkat 3 kuadrat ditambah 2X dikali akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikali 8 plus 12 per X dikurang 5 per X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang di sini kita lihat X kuadrat ditambah 6X dikurang X kuadrat per kita juga keluarkan X pangkat 2 nya menjadi akar X kuadrat dikali 1 plus 6 per X ditambah X ditambah 3. Sehingga didapat dari atas ini 8X pangkat 3 ini dapat berubah menjadi 0. Tersisa 12X kuadrat dikurang 5 dikali kita lihat jika X pangkat 3 ini kita keluarkan dari akar maka didapatlah X kemudian dikuadratkan menjadi X kuadrat dikali akar pangkat 3 dari 8 ditambah 12 per X dikurang 5 per X pangkat 3 kuadrat ditambah 2 X di sini kita X pangkat 3 di sini kita keluarkan juga dari akar sehingga didapatlah X kemudian kita kalikan dengan 2X sehingga didapat 2X kuadrat dikali akar pangkat 3 dari 8 ditambah 12 per X dikurang 5 per X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang di sini kita lihat X kuadrat dikurang X kuadrat 0 6X per X kuadrat ini jika kita keluarkan dari akar didapat X dikali akar 1 plus 6 per X ditambah 3. Kemudian
Kemudian, jika kita keluarkan juga dari atas x kuadrat, maka didapatlah x kuadrat dikali 12 dikurang 5 per x kuadrat. Kita lihat di sini, kita keluarkan juga semua x kuadratnya, sehingga didapatlah x kuadrat dikali akar pangkat 3, 8 ditambah 12 per x dikurang 5 per x pangkat 3 kuadrat ditambah 2 dikali akar pangkat 3 dari 8 ditambah 12 per x dikurang 5 per x pangkat 3 ditambah 4 dikurang. Di sini kita juga mengeluarkan x-nya, sehingga didapat 6x dikurang x dikali akar 1 plus 6 per x ditambah 1 ditambah 3. Kemudian, kita coret x kuadrat di atas dengan x kuadrat di bawah, sehingga didapat 12 dikurang 5 per x kuadrat per akar pangkat 3 dari 8 ditambah 12 per x dikurang 5 per x pangkat 3 kuadrat ditambah 2 dikali akar pangkat 3 dari 8 ditambah 12 per x dikurang 5 per x pangkat 3 ditambah 4 dikurang. Di sini juga kita kembali mencoret x-nya, sehingga didapat 6 per akar dari 1 plus 6 per x ditambah 1 ditambah 3. Kemudian kita masukkan x sama dengan tah hingga ini. Jika kita masukkan x sama dengan tah hingga, maka bentuk dari 1 per x kuadrat maupun 1 per x dan 1 per x pangkat 3 ini akan berubah menjadi 0. Sehingga kita dapat 12 dikurang 0 per akar pangkat 3 dari 8 ditambah 0 dikurang 0 kuadrat ditambah 2 dikali akar pangkat 3 dari 8 ditambah 0 dikurang 0 ditambah 4 dikurang 6 per akar dari 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 3. Sehingga kita dapatkan 12 per 4 ditambah 4 ditambah 4 dikurang 6 per 1 tambah 1 ditambah 3. Sehingga kita dapatkan 1 dikurang 3 ditambah 3, yaitu 1. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kemudian soal nomor 7. Jika limit x menuju b dari 4 dikurang akar a dikali x ditambah b per b dikurang x itu sama dengan b, dengan a lebih kecil dari 0 dan b juga lebih kecil dari 0, maka nilai a dikurang b adalah, jika kita lihat di sini, yang pertama, limit x menuju b 4 dikurang akar a dikali x ditambah b per b dikurang x sama dengan b. Kita masukkan x sama dengan b ini, maka didapatlah 4 dikurang akar a dikali x ditambah b itu sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan, 4 sama dengan akar a dikali b tambah b. Kemudian kita dapatkan 4 sama dengan akar dari 2ab, sehingga ab itu sama dengan 8. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita lihat lagi, jika kita kalikan a ini ke dalam x ditambah b, maka kita dapatkan 4 dikurang akar a x ditambah ab per b dikurang x itu sama dengan b. Kemudian kita menggunakan dalil L'Hospital, yaitu turunan 4 diturunkan sama dengan 0 dan akar ax plus ab itu jika kita turunkan hasilnya adalah a per 2 akar ax plus ab. Kemudian min x ini kita turunkan juga menjadi min 1 sama dengan b, sehingga didapatlah a per 2. Di sini ini harusnya positif ya, bukan negatif, karena jika akar diturunkan itu, misalnya akar
fx kita turunkan itu menjadi min 1/2 akar fx. Oleh karena itu ini seharusnya adalah positif. Sehingga kita dapatkan a per 2 akar AB ditambah AB per 1 itu sama dengan B. Sehingga A per 2 akar 2AB itu sama dengan B, dan A itu A kuadrat sama dengan 8AB pangkat 3. Kemudian kita pindah ruaskan, A kuadrat dikurang 8AB pangkat 3 sama dengan 0. A dikali A dikurang 8B pangkat 3 sama dengan 0. A ini bisa bernilai 0 atau A sama dengan 8B pangkat 3. Namun A sama dengan 0 ini salah karena syarat dari soal adalah A kurang dari 0, bukan A kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita masukkan A sama dengan 8B pangkat 3 ini ke persamaan sebelumnya, yaitu AB sama dengan 8. Sehingga didapatlah B pangkat 4 sama dengan 1. B ini bisa bernilai 1 atau B bisa bernilai min 1. Kemudian kita lihat lagi syaratnya B kurang dari 0, maka jawaban yang benar adalah B sama dengan min 1. Kemudian untuk mencari A, kita dapat memasukkannya ke dalam persamaan A sama dengan 8B pangkat 3. Didapatlah A sama dengan min 8. Maka nilai dari A min B itu sama dengan min 8 dikurang min 1 sama dengan min 7, yaitu B. Kemudian soal nomor 8, saya ambil dari soal SBMPTN Mat IPA tahun 2017. Diketahui fungsi fx sama dengan ax plus 5 per akar x kuadrat ditambah bx ditambah 1 dengan a lebih besar dari 0 dan b lebih kecil dari 0. Jika grafik fungsi f mempunyai satu asimtot tegak dan salah satu asimtot datarnya adalah y sama dengan min 3, maka a ditambah 2b adalah. Di sini kita lihat fx sama dengan ax plus 5 per akar x kuadrat dikurang bx plus 1. Ini mempunyai satu asimtot tegak, berarti hanya ada satu faktor. Jika kita lihat berapakah nilai B agar penyebut ini hanya memiliki satu faktor, berarti B sama dengan min 2 atau bisa jadi B sama dengan 2. Mengapa? Jika x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 itu sama dengan x ditambah 1 kuadrat, yaitu x kemudian diakarkan sehingga didapat x ditambah 1. Namun syaratnya B kurang dari 0, sehingga B sama dengan min 2. Jika kita masukkan min 2 ini, x kuadrat dikurang 2x ditambah 1, itu sama dengan x dikurang 1 kuadrat, kemudian diakarkan sehingga didapat x dikurang 1. Seperti demikian. Kemudian salah satu asimtot mendatarnya adalah min 3, sehingga limit x menuju tak hingga dari ax plus 5 per akar x kuadrat ditambah bx ditambah 1 itu sama dengan min 3. Di sini kita dapat menggunakan rumus cepat, yaitu jika x-nya berpangkat sama di pembilang dan penyebutnya, maka kita dapat langsung membaginya saja. Oleh karena itu kita dapat menemukan nilai dari limit x menuju tak hingga dari ax plus 5 per akar x kuadrat ditambah bx ditambah 1 itu sama dengan a per 1. Mengapa? Kita lihat di sini pangkat paling besarnya adalah x pangkat 1, dan di bawah sini jika x kuadrat ini kita keluarkan, maka pangkat terbesarnya adalah 1 juga. Oleh karena itu a per 1 sama dengan min 3, A sama dengan min 3. Atau bisa jadi limit x menuju tak hingga ax plus 5 per akar x kuadrat plus
bx plus 1 sama dengan min 3, itu nilainya min a sama dengan min 3. Kenapa? Karena jika kita lihat x kuadrat ini, jika kita keluarkan nilainya bisa positif maupun negatif. Jika di sini adalah kita misalkan positif, maka di sini kita anggap negatif. Sehingga a per min 1 sama dengan min 3. Min a sama dengan min 3, a sama dengan 3. Karena syarat di soal a lebih besar dari 0, maka a sama dengan 3 dan a sama dengan min 3 ini salah ya. Kemudian kita ditanya a ditambah 2b itu berapa? Kita masukkan saja 3 ditambah 2 dikali b-nya adalah min 2. Sehingga kita dapat 3 dikurang 4 sama dengan min 1, yaitu b. Soal nomor 9. Soal ini diambil dari SBMPTN Mat IPA tahun 2017. Jika Y sama dengan A plus 1 adalah asimtot datar dan X sama dengan X1 adalah asimtot tegak dari kurva, Y sama dengan 2AX pangkat 3 dikurang 4AX kuadrat ditambah X dikurang 2 per X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang A kuadrat X dikurang 2A kuadrat dengan X1 lebih besar dari 0, maka nilai dari 2X1 kuadrat dikurang X1 sama dengan, kita lihat di sini, karena asimtot datarnya Y sama dengan A plus 1, maka Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2AX pangkat 3 dikurang 4AX kuadrat ditambah X dikurang 2 per X pangkat 3 ditambah 2X dikurang A kuadrat X dikurang 2A, itu hasilnya harus sama dengan A plus 1. Seperti di soal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika pangkat X tertinggi di pembilang dan penyebutnya sama, kita dapat langsung membaginya saja. Sehingga A plus 1 itu sama dengan 2A per 1. Kita lihat di sini, koefisien dari X pangkat 3 adalah 1. Kemudian, didapatlah A sama dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan, kita masukkan A sama dengan 1 ini, 2X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah X dikurang 2 per X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang X dikurang 2. Kemudian, X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang X dikurang 2 ini sama dengan 0. Untuk mencari asimtot tegaknya. Sehingga didapat X dikurang 1 dikali X ditambah 1 dikali X ditambah 2 itu sama dengan 0. X sama dengan 1, X sama dengan min 1, dan X sama dengan min 2. Kita lihat di sini syaratnya X harus lebih besar dari 0, maka X1 itu sama dengan 1. Kemudian kita ditanya 2 dikali X1 kuadrat dikurang X1 itu berapa? Kita masukkan saja 2 dikali 1 kuadrat dikurang 1. 2 dikurang 1 itu sama dengan 1, sehingga jawaban yang benar adalah C. Kemudian soal nomor 10. Soal ini adalah soal UGM tahun 2009. Nilai dari limit X menuju pi per 4 dari setengah seperakar 2 sin pi per 4 dikurang 2X ditambah seperakar 2 cos pi per 4 dikurang 2X per 4X min pi adalah, jika kita lihat, jika kita masukkan X sama dengan pi per 4, maka nilai dari limit adalah 0. Sehingga kita perlu mengubah bentuk persamaan ini agar limit yang didapatkan tidak sama dengan 0. Kita lihat, di sini ada seperakar 2, baik di depan sin dan di depan cos. Kita dapat mengubah seperakar sin akar 2 ini menjadi cos pi per 4 dan sin pi per 4. Mengapa? Cos pi per 4 itu sama dengan seperakar 2 dan sin pi per 4 pun sama dengan seperakar 2.
Kemudian, di sini kita dapat menggunakan rumus sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sehingga didapatlah 1/2 sin pi per 4 dikurang 2x ditambah 1/2 cos pi per 4 dikurang 2x ini sama dengan sin pi per 4 dikurang 2x ditambah pi per 4 sama dengan sin pi per 2 dikurang 2x. Kemudian kita masukkan ini persamaan yang telah disederhanakan ini ke dalam limit, sehingga didapat limit x menuju pi per 4 sin pi per 2 dikurang 2x per 4x dikurang pi. Kemudian kita keluarkan min setengah dari pi per 2 dikurang 2x ini, sehingga didapat sin min setengah dikali 4x dikurang pi per 4x min pi. Kita lihat di sini 4x min pi dan 4x min pi ini dapat menyebabkan nilai limit x menuju pi per 4 adalah min setengah. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.